Halo everyone, kembali lagi dengan gue Lutfi di Media Formasi. Hari ini gue akan membawakan berita yang akan gue masukkan ke segmen Made for News, dan kemungkinan juga akan jadi konten mingguan di channel ini. Gue akan membawakan beberapa berita seperti di Medium, seri baru Tenchu, dan beberapa game dari tanah air yang sepertinya patut kita tunggu kehadirannya di tahun 2021 ini. So langsung aja, ini dia beritanya. Berita pertama datang dari Bloober Team, selaku developer game horror yang selalu memberikan sesuatu yang berbeda di industri game, khususnya di genre horror. Setiap karyanya seperti Layers of Fear, Observer, dan Blair Witch yang semuanya berhasil mendapatkan respon positif. Dan karya terbarunya yang berjudul The Medium langsung menarik rasa penasaran khususnya para penggemar game horror, dan termasuk gue sendiri yang sangat menantikan kehadiran game ini. The Medium juga jadi salah satu game yang diuji oleh Microsoft untuk menguji visual dan kemampuan Xbox Series X pada beberapa bulan lalu. Mengingat The Medium menawarkan mekanik gameplay yang cukup unik yang memang membutuhkan aset yang cukup banyak untuk bisa dirender. Baru-baru ini Bloober Team telah merilis sebuah gameplay baru berdurasi 14 menit yang memperlihatkan bagaimana mekanik serta konsep dari game tersebut. Nantinya kita sebagai player akan mengendalikan seorang karakter bernama Merim yang punya kemampuan bisa melihat dua dunia astral dan dunia nyata. Dimana nantinya saat kita memainkan game tersebut, layar akan terbagi menjadi dua di waktu yang sama. Ya mirip-miriplah seperti ketika kalian memainkan game multiplayer yang memiliki fitur split screen. Kalian juga bisa merasakan namanya dua atmosfer yang berbeda ketika sedang mengeksplorasi dari masing-masing dunia yang dihadirkan pada The Medium. Bisa dibilang kalian bakal merasakan kengerian di dunia astral dan merasakan yang namanya kesunyian di dunia nyata pada game tersebut. Rasa-rasanya secara pribadi, The Medium menggabungkan semua unsur dari beberapa game horror seperti Resident Evil, Amnesia, seri The Dark Picture, bahkan Silent Hill. Nah, yang menariknya lagi, Bloober Team juga menggandeng Akira Yamaoka, seorang komposer yang pernah ikut serta dalam pembuatan game horror legendaris yaitu Silent Hill. So, konsep dan mekanik yang dihadirkan dalam game tersebut sangat unik menurut gue pribadi. Ditambah elemen narasi dan puzzle yang kabarnya akan cukup kuat menjadikan The Medium punya nilainya tersendiri. Rencananya The Medium rilis pada 28 Januari nanti. So, buat kalian penggemar game horror, sepertinya The Medium bakal jadi game pembuka yang cocok untuk kalian mainkan di awal tahun ini. Gotta move fast. An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Yang kedua ada seri terbaru dari game ninja legendaris pada generasi pertama PlayStation. Apalagi kalau bukan Tenchu. Siapa coba yang gak kenal sama game Tenchu? Game yang dulu digarap oleh Choir, From Software, dan beberapa developer dari Jepang ini memang memiliki ciri khasnya tersendiri. Bahkan pada tahunnya, Tenchu jadi sebuah game yang cukup sulit dari mekanik stealth-nya. Ya kalau sekarang mungkin ada Sekiro Daitwest yang memang memiliki konsep dan mekanik yang hampir sama dengan Tenchu. Kabarnya ada sebuah sinyal dari sang developer yang cukup memberikan keberadaan seri terbaru dari Tenchu tersebut. Sebenarnya sinyal ini udah ada sejak PlayStation 5 rilis. Apalagi pada beberapa tahun lalu ada nama Stealth Assassins yang terdaftar yang rasa-rasanya akan menjadi judul dari proyek seri baru Tenchu tersebut. Sinyal tersebut juga diperkuat dari interview di majalah mingguan Famitsu, di mana Takuma Endo selaku kreator Tenchu sekaligus presiden Acquire menjelaskan bahwa ada kemungkinan game tersebut akan kembali. Tapi Endo juga melanjutkan bahwa mungkin timnya akan mengganti judul Tenchu sebagai game stealth ninja baru untuk dikembangkan. So, kita tunggu aja kelanjutan dari proyek tersebut yang memang kalau terrealisasikan, kita bisa menyicip game Tenchu dengan nuansa baru yang mungkin konsep dan mekaniknya akan seperti Sekiro, tapi dengan polesan yang lebih fresh. So, gimana dengan pendapat kalian? Using stealth is essential to completing your goals. A group of meters in the bottom left corner of the screen shows how much noise you're making.
how easy you are to see, and whether nearby guards are suspicious of your presence. Not only do you have to be conscious of sight and sound, but smell is also a factor. Ketiga, kita pulang dulu ke tanah air. Ada hal baru yang memang sangat menarik, di mana kali ini beberapa developer lokal tidak berkutat pada genre-genre horor lagi. Yep, Starway Games, selaku developer game asal Yogyakarta ini, menghadirkan sebuah karya yang memang sangat fresh di industri game Indonesia. Bagi kalian yang memang pernah menyicipi game simulasi bercocok tanam, seperti Harvest Moon, Story of Season, atau bahkan Stardew Valley, sepertinya kalian tidak akan asing lagi dengan konsep dan mekanik yang ditawarkan oleh developer asal Jogja ini. Diberi judul Coral Island, game ini mengajak kita untuk bercocok tanam, berternak, sampai bertambang untuk mengumpulkan material mineral. Bahkan yang menariknya lagi, kita bisa membangun sebuah relationship dengan calon pasangan tersebar di beberapa titik kota. Hal tersebut menjadikan dunia game ini rasa-rasanya akan lebih terisi dan lebih hidup. Apalagi kita juga selain bisa menjalin hubungan, kita juga bisa menjalin pertemanan dan beberapa aktivitas yang memang sangat menarik untuk kita nikmati. Adanya fitur kustomisasi juga tak luput pada game ini, di mana kita nantinya sebagai player bisa mengkustomisasi karakter kita seperti model rambut, warna kulit, baju, gender, bahkan hewan peliharaan. Ditambah, kita juga bisa merenovasi kamar, rumah, sampai lahan perkebunan kita, menjadikan game ini punya segudang hal yang memang sangat menarik. Sesuai judulnya Coral Island atau Pulau Karang, kalian nantinya diminta untuk merevitalisasi karang laut di pulau tersebut. Sebuah hal yang memang sangat penting untuk game dengan konsep farming seperti ini. Jadi tidak berfokus pada satu tujuan untuk mengurus perkebunan aja, tapi secara tidak langsung kita diajak untuk menjaga lingkungan, khususnya laut, agar tidak mengalami kerusakan yang memang jika terjadi sangat berdampak besar bagi kehidupan kita. Starway seakan memang ingin menyampaikan suatu pesan untuk para pemainnya, di mana mereka ingin menumbuhkan kesadaran setiap pemainnya untuk menjaga dan mencintai lingkungan. Hal kecil yang menurut gua sangat kreatif dan inovatif dengan semua yang dihadirkan dalam game ini. So yang jelas, rencananya Coral Island akan rilis pada tahun 2021 ini di platform PC. Dan buat kalian yang memang sangat tertarik dengan game yang berkonsep farming seperti ini, kalian sudah bisa wishlist game tersebut di Steam. Dari developer asal Jogja, kita pergi ke Bali. Yep, Devata Game Studio. Developer asal Bali ini sangat menarik perhatian di industri game, khususnya di negara kita sendiri. Karena karya mereka menurut gue pribadi sangat berbeda dari karya developer lokal lainnya. Tidak seperti kebanyakan game lokal lainnya yang terpaku pada genre horror atau side scrolling, Devata justru menawarkan sebuah karya yang lebih mengarah ke nuansa fantasi open world yang diberi judul resmi Beowulf Legend of Dragon Slayer. Ia memang sebelumnya berjudul Legend of Cendrawasih, tapi sekarang secara resmi sudah diganti. Mereka juga sudah beberapa kali merilis konsep art serta skill test untuk mekanik combat pada karakter di game mereka. Yang terbaru mereka merilis sebuah teaser di mana memperlihatkan perjalanan sang karakter sekaligus memperlihatkan combat system saat melawan musuh pada game tersebut. Rasa-rasanya Beowulf Legend of Dragon Slayer ini akan menjadi sebuah game hack and slash layaknya God of War, Devil May Cry, atau bahkan Zelda. Vibe pada game ini juga menurut gue pribadi lebih mengarah ke Hellblade atau Valhalla dengan adanya sedikit nuansa mitologi Norse. Bedanya, Weber menyuntikkan nuansa budaya Indonesia, khususnya daerah timur seperti Papua dan Maluku. Dengan perpaduan tersebut, menjadikan game ini jadi punya identitas yang benar-benar berbeda dari game-game lokal lainnya. Langkah yang sangat berani dan juga kreatif. Tapi belum ada informasi lebih detail untuk game ini. Namun melihat teasernya beberapa hari lalu, game ini berencana akan merilis versi demo terlebih dahulu pada tanggal 13 Januari nanti. Dan mereka mengkonfirmasi bahwa pada demo tersebut, mereka ingin memperlihatkan combat system serta menyuntikkan elemen puzzle pada 2 stage atau 2 level yang akan hadir di versi demonya nanti. Sedangkan untuk versi betanya, ditargetkan akan rilis pada akhir tahun 2021 nanti, sekitar bulan November atau Desember. Untuk versi fullnya sendiri, mereka juga berencana merilis pada awal tahun 2022 nanti, sekitar kuartal pertama antara Januari sampai Maret. So kita lihat aja nanti hasilnya, bagaimana mereka mengeksekusi semua aspek yang akan mereka tawarkan pada game tersebut. Menurut kalian bagaimana? Apakah sangat tertarik dengan karya lokal yang berbeda ini? So tulis saja pendapat kalian di komentar.
Dan sebagai penutup, masih dengan karya dari developer lokal, yep, Gamecom Team. Setelah berhasil dengan karya sebelumnya yang berjudul A Day Without Me, rupanya Gamecom Team seakan tidak ingin kehabisan ide. Mereka menggarap sebuah karya yang menurut gue pribadi cukup ekstrim, khususnya bagi masyarakat negara kita sendiri, di mana mereka menghadirkan game yang berjudul Para Kacuk yang mempunyai tema tawuran antara anak SMA. Nantinya game tersebut berkisah tentang seorang karakter bernama Budi yang pindah sekolah. Tujuan Budi pindah sekolah agar Budi bisa bebas dari masa lalu kelam di sekolah lamanya, yang mengingatkan gua pada backstory Jimmy dari game Bully. Nantinya kita sebagai player akan dihadapi sebuah masalah utama di sekolah tersebut yang sudah dikendalikan oleh beberapa kelompok atau geng. Pastinya kalian juga bisa merekrut siswa dan membuat geng sendiri di sekolah tersebut. Ya rasa-rasanya bakal jadi sebuah fitur yang menarik pastinya. Dengan mengambil genre beat 'em up dan juga menyuntikkan genre sandbox open world, sepertinya Para Kacuk bakal memberikan playernya kebebasan untuk melakukan apapun di game tersebut. Tema dan konsep yang diambil menurut gue pribadi cukup ekstrim, di mana tawuran antar sekolah khususnya di Indonesia cukup sering terjadi. Menurut gue pribadi jadi suatu hal yang memang sangat sensitif. Kita tahu sendiri tawuran udah pasti dilarang karena memang benar-benar bahaya. Tapi sepertinya dengan ide yang mereka tuangkan tersebut, game ini nampaknya bakal memberikan pengalaman yang benar-benar berbeda dari game lain khususnya karya mereka sebelumnya. Dan memberikan kita sebuah impresi yang mungkin nantinya akan ada sebuah nilai-nilai yang bisa kita petik. Tapi pastinya Para Kacuk mungkin akan dipastikan bakal jadi game berating dewasa. Jadi kalian yang memang belum cukup umur sepertinya sangat dilarang untuk memainkan game ini. Takutnya malah ada kasus tawuran antar sekolah cuma karena game Para Kacuk. Kan gak lucu. Pokoknya kita lihat nanti full rilisnya akan seperti apa. Gimana eksekusi ceritanya, variasi mekanik battle-nya, sampai dunia yang dihadirkan. Gamenya juga masih terus digarap oleh Gamecom Team. Semoga gamenya bisa memuaskan kita semua. Rencananya Para Kacuk akan dirilis tahun 2021 ini di platform Steam. So itu dia Main 4 News dari gua. Sepertinya gue juga agak telat beberapa hari, tapi semoga dengan berita tersebut kalian bisa mendapatkan insight yang memang menarik untuk dibahas, terutama karya-karya baru dari tanah air kita. Intinya, buat kalian yang memang mau memajukan perindustrian game di tanah air, setidaknya support mereka para developer lokal dengan membeli secara original. Sepertinya itu aja dari gua. Dan buat kalian yang suka mantengin berita terbaru dan menarik seputar anime, pop culture, techno atau game, kalian bisa langsung aja kunjungi website kami di mediaformasi.com. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Gua Lutfi, thanks for watching.